Inggris akan menantang Spanyol di final Euro 2024. Apakah pasukan Gareth Southgate mampu untuk menjinakkan banteng di Jerman atau justru sebaliknya? Kita bahas hanya di obrolan bola anak renta. Final nih, kita bahas final-finalan lagi nih. Yang ditunggu-tunggu, laga pamungkas. Laga pamungkas. Cepet banget udah final aja ya. Gak berasa, baru kemarin Jerman lawan Skotlandia. Iya. Lu sedih gak sih Wi, tapi ditinggal Euro ini? Gak sedih. Kayak ditinggal Ramadan. Ketawa karir anjing. Udah capek banget. Udah ngulang lagi. Ya tapi ini mungkin membekas kayak cerita kita dulu masih kecil kan, kalau nonton turnamen tuh kan membekas banget tuh kan, pas masih kecil. Kangennya kalau udah selesai Ki. Iya. Kayak kejadian-kejadian. Kayak misalnya lagu-lagu 2010 ya kan. Iya kayak lagunya. Yolanda. Bukan Kamu dong. di mana? Bukan dong. Tapi itu kan 2010 juga. 2010. Turnamen. Turnamen ya Ki. Waka ke apa ke? Iya. Gue udah muak banget ngomongin itu. Kangen. Yaudah. Kita kenalan dulu deh ya. Boleh. Oke, perkenalkan semuanya, nama gue Rizky, gue adalah playmaker memimpin jalannya acara ini. Sebelah kanan gue siapa nih? Nama gue Alwi. Baju biru nih, wah tumben nih, fresh banget nih, gak pernah dipakai nih kayaknya nih. Nama gua Ini Merakai. Band yang baru saja merilis lagu terbarunya. Ini. Nah, sebelahnya siapa nih? Sebelahnya Ini Merakai siapa nih? Merakai. Macalah Rakai. Iya, Rakai. Nih merch nih bisa dibeli di Instagram langsung. @ini merakai. Tuh. Lagunya bagus, relate banget sama kisah-kisah anak muda zaman sekarang. Bisa di PO tuh buat merch single barunya tuh. Tuh. Oke. Sekarang kita kembali ke obrolan soal Euro. Final nih, udah nyampe final nih, Cak. Laga pamungkas. Menurut lu ini final yang ideal atau kayaknya seharusnya ada tim lain deh yang cocok masuk ke final? Mungkin kan kalau gue ya, di awal mungkin Jerman lu berpikir? Jerman atau Prancis, ternyata tidak diduga-duga Jerman mereka ketemu Spanyol. Yang notabene kemarin gue prediksi juga Spanyol memang yang lolos karena ketemunya Spanyol. Kemudian Prancis ya nggak disangka juga, ternyata golin aja susah gitu loh. Jadi kalau dibilang ideal dari segi permainan, Spanyol gue setuju. Cuma kalau Inggris nggak tahu kenapa kok tiba-tiba bisa sampai final itu. Aneh. Ini agak aneh. Inggris sesuatu yang aneh. Cuma salto lah, penalti lah, menit terakhir lah, apalah anjing ada aja golnya. Coba Switzerland baru golin, dibalas lah sama Saka. Mungkin karena ada Jude di sana sih. Pasifnya kan jalan di situ. Iya. Ya kalau kita lihat dari pelatihnya sih. Jatjut. Ya lihat aja Oli Watkins nggak pernah main, masuk golin. Apaan sih itu? Ala-ala Ancelotti ya Dio. Joselu. Joselunya Inggris ya. Iya. Oli Watkins ya. Tapi kalau dibilang ideal, sejauh Euro ini gimana ya Do? Menurut gue sih secara nama besar ideal, tapi iya kalau dari Euro 2024 sepanjang berjalan ya enggak. Ya tapi kan karena bracket juga kan, bracketnya begitu ya adanya. Drawing pasti, tapi kan maksud gue kalau tim hebat ya
Ya gue sebenarnya benci aja anjing sama Spanyol sama Inggris, dua-duanya gue udah kayak Spanyol mana apa? Gue suka banget Spanyol. ya karena gue berharap Belanda final aja sebenarnya. Oh iya bisa. Kayak gue udah gak bersemangat anjing nonton final ini anjing. Kayak fuck lah siapa yang menang, gue gak peduli anjing. Ya, Spanyol secara kualitas, secara permainan, secara performa di Euro menunjukkan kalau mereka layak masuk final. Tapi Inggris dengan segala keajaibannya, dengan segala hujatan-hujatan yang datang, dia bisa membuktikan kalau ya ini turnamen, lu perlu menang, lu nggak perlu main cantik. Walaupun kemarin terakhir lawan Belanda mereka penguasaan bolanya, tapi nggak main bagus juga menurut gua. Mereka menguasain bola nih, tapi lama gitu maksudnya. Mereka cuma kayak mutar. Tapi ya balik lagi Inggris selalu kayak gitulah dari knockout selalu kayak gitu, terakhir golin. Ya menurut gua di atas kertas Spanyol harusnya juara ya. Tapi ya kalau Inggris ajaib kayak gini ya gue nggak tahu juga. Siapa tahu tiba-tiba salto lagi kah, tendangan jarak jauh lah, apalah ya kan. Apakah akan it's coming home atau tidak? Atau skuadnya dong yang coming home? Coming home bawa pakaian, kaos lusuh. Dari lu gimana, Wi? Kalau final sekarang menurut gue sih kayak final Euro kemarin ya Ki. 2020 ya. Inggris, Itali. Maksudnya orang kan kemarin juga Itali nggak ada yang ngunggulin Itali banget kan, tiba-tiba masuk final. Dan sekarang Spanyol juga kayak gitu Ki, nggak terlalu banyak orang yang ngunggulin. Iya di awal ya. Di awal. Tiba-tiba masuk final, nggak ada yang tahu juga. Kan maksudnya orang juga lebih banyak yang milih Prancis, Jerman. Di skuad Spanyol kan maksudnya nggak terlalu banyak nama-nama besar lah, biasa aja orang taunya gitu kan. Ternyata Spanyol masuk final nggak diduga-duga juga sih menurut gue ya. Tapi dia maksudnya menampilkan permainan yang bagus juga kemarin kan lawan Prancis. Menurut gue oke sih deh masuk final. Kalau Inggrisnya gimana, Wi? Kalau Inggrisnya lupa gue. Inggrisnya gimana ya? Main jelek masuk final. Menurut gue beruntung, ini tim yang beruntung banget. Beruntung. Iya, nggak bisa bermain bagus tiba-tiba masuk final. Tapi Inggris menurut gue mereka tahu cara menang. Iya sih, cuma nggak main bagus saya nggak enak aja dilihatnya dong gitu. Setuju. Harusnya Belanda emang. Walaupun Belanda kemarin kayak anjing ya mainnya ya. Belanda jelek mainnya. Nggak, itu salah Kuman. Nanti kita masuk ke teknis tuh ya. Kita masuk ke teknis. Oke, jadi dibilang ideal ya susah juga untuk menyebut ideal ya. Cuman keadaannya menurut gue sih Spanyol dan Inggris sama-sama masuk final dengan caranya masing-masing gitu ya. Kayak Spanyol sebelum satu bola ditendang Euro kan gak ada juga yang memperhitungkan karena di sini ada nggak dari awal yang dukung Spanyol dari awal kemarin? Nggak ada kan? Nggak ada ya kan? Ya karena materi pemainnya, karena pelatihnya juga kita nggak kenal siapa, terus banyak juga pemain tua kan kayak Jesus Navas masih mainin, Nacho. Morata masih jadi striker, Laporte masih dipasang padahal udah main di Arab kan. Itu yang jadi orang awal sebelum bola tendang tuh menganggap remeh, cuman begitu mulai main kan mulai menunjukkan pola permainannya lah, pola permainan tersendiri gitu dari Spanyol. Nah kalau dari Inggris nih memang dari sebelum mulai itu udah diunggulkan, tapi ternyata kebalikan. Pas main begitu bahaya dan mengecewakan. Tapi again, akhirnya kayak kemarin gue semifinal juga gitu Ki. Gue maksudnya gue Prancis ini mah udah menang. Makanya. Ternyata Spanyolnya mainnya bagus banget. Sepak bola itu tadi bener Nando bilang tentang hasil akhir. Seberapa jauh lu melangkah ya itulah yang dilakukan Southgate dan anak buahnya gitu. Gue pengen ngelipir sedikit Cak ke semifinal kemarin Cak, perjalanan kedua tim ini. Spanyol lawan Jerman Cak. Spanyol lawan Prancis gimana Cak? Kalau Spanyol lawan Prancisnya nih sebenarnya gimana ya Ki? Memang kacau. Ya lawannya Spanyol gitu ya. Gue dari yang ngelawan Jerman aja udah dukung dia gitu dan karena apa ya Ki, Spanyol tuh ya mainnya atraktif gitu loh, dan Prancis yang kita tahu nyetak gol aja susah. Menurut gue dari situ udah di atas kertas gue pegang Spanyol otomatis. Dan pertandingan kemarin di sana
lini depannya gimana Prancis tuh? Nggak. Padahal bertabur bintang ya. Iya. Kebaca banget gitu loh. Kebaca banget. Prancis tuh kebaca banget. Jadi kalau dari Spanyol tuh kreatif. Kalau gue bilang kreatif. Pelatihnya tuh kreatif banget, kayak misal Lamine Yamal, Nico Williams tuh di other half tuh tarik ke dalam. Nggak melulu kayak Mbappe yang melipir aja di ujung-ujung, akhirnya umpan ke tengah ke keramaian. Dan ya gue bilang kebaca lawan sih kalau Prancis. Kalau pertandingan setelahnya si Inggris lawan Belanda, gimana tuh Belanda tuh nggak banget deh. Ya Belanda kemarin main jelek banget. Iya kan? Jelek banget. Ya menurut gue salah Koeman. Kesalahan paling fatal adalah ketika Depay juga anjing udah sepanjang turnamen main jelek, lu giliran laga penting cedera ya. Maksudnya sejelek-jeleknya dia kan pos dia tuh lumayan penting juga gitu, peran dia. Agak ada gantinya gitu ya kan. Dan ketika bodohnya Koeman adalah ketika Depay cedera dia masukin Firman. Dia menuhin lini tengah, sementara ketika lu ngelawan Prancis yang menurut gua sistem permainannya bagus, harusnya lu masukin winger. Inggris. Ketika lu lawan Inggris yang lini tengahnya tuh dominan ya. Lu nggak perlu masukin pemain tengah. Lu harusnya masukin winger, entah si Frimpong, entah si Bergwijn, entah si Geertruida ya. Lu masukin Firman lini tengah, sementara strategi Koeman adalah kasih Inggris pegang bola, lu nunggu serangan balik. Ya lu nggak bisa dengan ibaratnya kalau lu pasang Verman lu mau adu tuh Declan Rice. Bodohnya Koeman lagi, dia main kayak gitu, dia babak 2 masukin Weghorst. Weghorst gak punya speed, berharap tembok. Gakpo sama Xavi Simons bukan tipikal winger yang agresif kan. Bola. Maksud kan gini, oke Inggris nama besar, tapi lu nggak perlu merubah permainan lu untuk ngalahin Inggris, lu nggak perlu nunggu. Menurut gua kalau semifinal kemarin Koeman masukin winger, main 3-3-4, menurut gua selesai itu Inggris. Karena Inggris main dari bawah itu jelek, si Guehi pegang bola nggak bisa, si Walker kegilaan overlap ya kan, kirinya si Trippier juga kacau. Kalau lu masukin winger di depan lu ada Gakpo, Frimpong, Dumfries sama Bergwijn atau Frimpong ya sama Xavi Simons, lu bisa 4 lawan 4 di depan. Jadi ketika boleh di kanan, yang kiri turun isi tengah. Selalu ada di antara Kobbie Mainoo sama Declan Rice. Kalau boleh di kiri, yang kanan turun ke tengah. Maksud gue dengan lu main press tinggi 3-3-4 lu press di atas, Inggris kelimpungan. Karena mau segimanapun pemain Inggris bagusnya dalam pegang bola, kalau nggak dikasih ruang untuk pegang bola kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Sementara udah tahu pemain Inggris individunya, lu tahu sendiri monster ya kan. Dikasih nguasain permainan secara kecuali kualitas pemain lu bagus, berani diadu, main fast break kayak Real Madrid gitu ya, kualitas pemainnya bagus, lu berani adu nggak masalah. Ini kualitas pemain lu kalah, lu ngasih space, ya selesai lu. Kalau udah tahu kualitas kalah, fighting spirit lah. 4 lawan 4 di depan, tinggalin lini belakang. Ya elah, kalau misalnya di kiri, misalnya si Foden pegang bola, cover Tijani turun, De Vrij turun 2-1. Kalau di kiri si Schouten turun, si Ake turun, cover lagi 2-1. Menurut gue lebih efektif paksa Inggris buat long ball. Kalau Inggris main dari kaki ke kaki, dia bisa ngelewatin 1-2 pemain Belanda dengan mudah. Doi nggak belajar ya, pas lawan Austria kan dia digituin. Iya, pas lawan Austria kan di press, dikasih main kan Austria. Maksud gue, ya Koeman bodoh aja masukin Firman. Apa karena Koemannya jiper tuh temu Inggris? Menurut gue itu juga. Koeman kayak gini, Inggris cuma punya kalau ngomongin Inggris cuma punya 2 bukaan nih kasarnya. Nunggu atau naikin defensive line. Inggris kemarin pakai naikin defensive line. Mungkin Koeman mikirnya, oke, gue tunggu serangan balik. Sementara dia nggak mikir lawannya pemain Inggris yang ketika punya ruang senang banget. Foden dikasih ruang, Bukayo dikasih ruang, senang banget mereka. Kalau Koeman berani ngepress, berani main terbuka, high press, menurut gue Inggris kelimpungan. Karena koordinasi Inggris tuh hancur banget. Dan Belanda tuh
maksud gue bisa sampai ke semifinal karena kekompakan ya, gol set up dan lain-lain. Tapi lu bermain pragmatis ya dihukum lo. Setuju. Dan menurut gue Koeman udah gimana? Bukan Koeman yang gue kenal lah anjing. Bukan Koeman yang gue kenal. Bukan, emang lu kenal Koeman orangnya gimana dong? Nggak, maksud gue dibanding Koeman yang era sebelum ini ngelatih Belanda kan 3-4-3, 3-5-2. Jadi terus lu stagnan dengan 4-3-3 yang Dumfries dipaksa naik itu. Lu dari awal Euro main kayak gitu, segoblok-gobloknya Southgate sadar. Akhirnya si Trippier diganti Luke Shaw kan. Luke Shaw lebih pakem di belakang. Dumfries, lu perhatiin Dumfries 90 menit nggak kelihatan di luar heading dari cornernya ya. Ya menurut gue itu murni kesalahan pelatih. Maksud gue Koeman yang menurut gue cukup gue respect sebagai pelatih jenius gitu ya. Masa diobok-obok sama Southgate yang cuma main oke dari belakang ke tengah, oper sampai capek ya kan, syuting kan gitu. Oper sampai syuting. Syuting dari luar banyak banget kemarin. Berarti gua bisa menangkap kalau Inggris tuh kelihatan dominan bukan karena Inggrisnya tapi karena Belandanya yang ngasih ruang. Belanda bener-bener drop back ke belakang kan, nunggu fast break. Iya, itu. Dia Gakpo lawan Walker mau 10 tahun lagi nggak kejar sama Gakpo lah. Gakpo bukan tipikal speed. Iya, Gakpo bukan speed. Kalau lu gimana Wing lihat semifinal kemarin? Kemarin kan gue emang pas Prancis lawan Spanyol tuh, gue emang Prancis banget kan. Gara-gara Spanyol beberapa pemainnya ada yang nggak main kan. Terus Prancisnya juga ngeluarin squad yang benar-benar utamanya dia kan. Paling cuma Griezmann-nya doang yang nggak ada kemarin. Tapi ternyata Spanyolnya bermain bagus Ki. Spanyol ya. Beberapa kali gue nonton Spanyol tuh pertandingan selalu seru. Iya sih. Iya. Dibanding kemarin kayak Prancis lawan Portugal, gue nonton tuh ngantuk banget Ki. Prancis lawan Portugal. Turu. Kalau nggak scroll IG sambil scroll IG. Kalau gue nonton Spanyol, gue selalu fokus nonton bolanya. Ini menarik ya. Menarik, seru emang. Ya terus Inggris. Kalau Inggris Belanda gimana? Ini emang kedua tim memang nggak bermain bagus ya. Tadi Nando juga bilang ini emang gara-gara kesalahan taktik aja ya dong. Kalah aja. Taktik. Ya nggak terlalu menarik sih gue kalau pertandingan Inggris lawan Belanda kemarin. Gue lebih suka Spanyol lawan Prancis kemarin. Spanyol lawan Prancis. Tapi memang itu pas Prancis pas Kante-nya diganti udah Prancis selesai sampai situ aja kalau menurut gue. Prancis tuh nggak tahu cara nyerang. Ya menurut gua kalau kayak gitu salah pelatihnya. Yang paling menonjol di situ ya kalau gue bilang ya Kante-nya doang, Dok. Bolanya, Dembele-nya. Bola pasti ke Dembele, ke Dembele kalau Prancis tuh. Dan Dembele ya kita tahu nggak bisa ngoper, bisa lari nggak bisa ngoper kan. Iya Dembele ya. Dembele itu dari dulu tuh penyakitnya. Nggak pernah sampai bolanya, nyampe ujung bener. Ngerangsaknya bagus, tapi sampai ujung nggak pernah sampai bolanya. Oke, gua pengen menyoroti Inggris. Karena kan banyak orang bilang ada dua hal penting. Pertama, apapun hasilnya Southgate tetap dipertahanin kan kabarnya. Terus yang kedua, ya good luck aja buat Piala Dunia tuh. Katanya Southgate masih tetap mau dipertahanin. Terus yang kedua, balik lagi nih, gue nggak tahu nih ini media Inggris yang katro apa pendukung Inggris yang katro. Emang pendukung Inggris agak overpriced anjing. Gua anjing. Kemarin berantem lempar-lempar bangku di depan kafe. Berantem ini. Belanda kemarin rekor 100.000 penontonnya. Kalah goblok. Oh iya 100.000. Iya rekor kemarin. Berantem sama Inggris. Makanya digebugin kan itu Inggris. Kalah lagi anjing. Kayak Kolombia lawan Uruguay ya. Itu juga seru dong. Kolombia rame banget. Berapa ribu itu Ki? Full satu stadion kayaknya Kolombia semua. Kan Darwin Nunes berantem. Digeplak anjing paling. Kayak anjing nggak kaget sih fans Kolombia kayak gitu. Enggak, maksud gue Darwin Nunes kan pemain profesional. Dia keluarganya katanya dong. Keluarganya itu diusir. Itu ada polisi, emang dia kesel kalah aja menurut gua. Kesel kalah aja. Terus juga Kolombia lagi mabuk ya supporternya emang gila-gila, isinya paling kan kartel-kartel kalau enggak ini kan kurir narkoba. Ya mas serem-serem Kolombia Cak. Kayak Marcel dong dulu, Marcel Widianto dulu kan. Wali kota aja. Camalkot ya. Gue pengen bahas ini yang tadi satu pemain yang dibesar-besarkan media padahal menurut gue ya biasa aja penampilannya sejujurnya. Wonderkid di lini tengah. Kobe Maino. Fotonya
Oh, sama-sama ini amal. Iya, katanya. Gimana tuh Cak pendapat lu Kobe Maino? Katanya penampilan impresif. Iya, impresif banget katanya kan. Katanya. Passingnya kan sering banyak dan sering salah. Back pass lebih gitu. Back pass anjing. Si back pass anjing. Ya kalau memang itu gaya mainnya sih it's okay sih Ki. Maksudnya tapi kalau untuk poin dilebih-lebihkannya gue setuju. Ya bagus-bagus aja, cuma dilebih-lebihkan aja. Ya menurut gue passing yang bagus ya dia bisa ngebuka permainan gitu. Progresif passnya oke. Kalau kalau lu banyak passing dan jarang salah, kalau cuma passing dekat aja. Ya kalau salah goblok. Iya, maksudnya kalau udah salah. Ya kalau back pass salah betul. Iya, maksudnya kayak gitu. Menurut gue poin dilebih-lebihkannya itu bener sih. Bagus. Tapi nggak semua itu. Iya. Dia banyak ngelakuin keputusan yang menurut gua nggak tepat juga kok. Waktunya ngoper dia sering dribbling masuk. Dia kan gelandang gitu, notabene dia box to box. Bukan winger gitu. Iya, ngapain lu dribbling anjing? Tipikal pemain seusia dia lah. Iya, pengen belum matang, pengen show off, pengen dilihat lah. Iya, pengambilan keputusan. Sering-sering nonton Kamavinga lah. Sering-sering nonton Kamavinga ya. Di Madrid ya, jangan di Prancis. Oh, di Prancis. Kacau. Kalau dari sudut pandang lu Dewi, Kobe Maino, ini gimana Wi? Kan pemain lu juga nih MU. Jelek banget Ki. Astagfirullah, jelek banget. Bagus, Wi. Bagus. Di MU sih kalau menurut gua lumayan ya, Dok. Bagus. Sebenarnya Kobe Maino potensial dan prospek juga. Gara-gara di MU kenapa Cak? Ada Casemiro sama Bruno Fernandes. Jadi nyambung sih menurut gua. Di Inggris ini cuma tektok doang, nggak bisa terupas. Main bola di situ-situ doang buat apa Ki? Bola nggak ngalir di situ doang. Stuck di tengah aja sih menurut gua. Tapi dia permainan dia di Inggris sama permainan dia di MU beda atau sama Wi? Kalau dari gue sih nggak jauh beda sih. Nggak jauh beda, emang kayak gitu. Kalau dari gue ya. Berarti Inggris harus naturalisasi Bruno sama Casemiro ya. Kalau mau pasang Kobe Maino. Iya, Kobe Maino. Lu ngeliatnya gimana Dok? Kombinasi lini tengah Inggris, Declan Rice, Kobe Maino, Jude Bellingham. Ya, Inggris menurut gua tiga Kobe Maino diganti striker juga nggak ngaruh sih menurut gua. Maksudnya gimana? Ya udah Inggris. Ganti Cole Palmer. Oh, nggak ngaruh. Ada Kobe Maino nggak ngaruh gitu. Ada Inggris tuh main gelandangnya nggak guna. Iya sih, tapi dari belakang ke depan yang nyalurin bola tuh cuma si Declan Rice doang. Maksud gua kalau pun dia Jude Bellingham ditaruh di second striker terus si Kobe Maino main 4-4-2 gitu ya atau 4-1-4-1 nggak masalah juga karena nggak kepake juga orang dari belakang ke winger kok. Coba jadi kalau dibilang perform ya anjing, kalau lu perform lu nggak perlu gol salto di menit akhir, lu nggak perlu penalti hadiah kayak kemarin. Itu harusnya nggak penalti kan anjing. Iya sih, iya benar. Jadi ya mungkin ibaratnya kalau pun main dengan 4-2-3-1 gitu ya, maksudnya gelandang cuma 2, sisanya attacking minded. Gak apa-apa gitu ya. Asal mau track back aja ke belakang. Menurut gue lebih efektif. Mending Cole Palmer udah lu taruh aja semua. Seru. Lebih seru. Karena yang perform Inggris tuh menurut gue cuma 2. Si Bukayo sama Cole Palmer. Cole Palmer ketika masuk selalu ada kontribusi. Ada kontribusi, bener. Iya, penyegarannya bagus ya, maksudnya setiap dia masuk tuh bagus gitu. Ada spirit baru gitu ya. Ya oke. Sekarang kita udah ngalor ngidul dari tadi nih, gue pengen ini dulu nih Cak, kalau lu Cak. Soal prediksi ya. Final-finalan aja nih. Iya, kalau kita lihat dari semifinalnya. Iya, boleh nih. Kalau kayak pakai pattern nih dari Spanyol yang bermain dengan sistem, kemudian lawan Prancis yang mengandalkan individu ya, Dok. Individu. Inggris. Iya, Prancis. Prancis yang dengan desamnya dengan individu. Ini begitu mirip dengan Inggris. Ya, oke, menarik nih. Kemudian Belanda yang melawan Inggris. Ya. Belanda kayak Prancis juga kemarin mainnya. Iya. Itu dia yang gue pengen sorot. Kalau Spanyol berhasil konsisten dengan permainannya dengan duo terbaik, Fabian Ruiz dan Rodrinya perform. Menurut gue 100% untuk Spanyol. 100% untuk Spanyol. Iya,
secara Spanyol di atas kertas ya. Iya sih. Lawan Spanyol menurut gua Inggris bakal semakin apa ya? Megang bolanya lebih sulit. Ya. Gitu aja dia kurang kreatif, apalagi lawan Spanyol menurut gua yang mengandalkan luck aja sih dia. Iya. Nelangsa ya Inggris persiapan udah pulang ke rumah tangan hampa ya. Iya. Dari lu gimana Wi prediksi Wi final-finalan nih? Kalau dari gua final ini ya, dari babak grup Spanyol mainnya nggak berubah-berubah, selalu bagus ya kan? Ini kalau feeling gue sih dari hati gue nih. Dari hati lu ya? Gue sih ke Spanyol lagi. Spanyol? 100% Spanyol. 100%? Iya. Inggris nggak ada peluang? Inggris nggak ada peluang. Nggak ada peluang? Nggak ada. Kalau lu yang nih, orang-orang yang benar-benar nonton Spanyol tuh pasti lu milih Spanyol anjing daripada Inggris. Orang yang menyaksikan Euro aja deh gitu ya. Cuman kan anjing ya si Southgate ini kan kadang-kadang biasanya anjing. juga orang kan nonton bola tuh gara-gara nonton golnya doang aja. Iya. Nggak ada yang ngelihat permainannya. Iya. Emang tapi iya sih. Gak nyampe extra time nih. Gak nyampe extra time. Anjing. Gue juga sepakat sih, tapi memang sepak bola di atas kertas ya Spanyol punya segala-galanya. Tapi kan Southgate nih anjing ya. Ini orang aneh anjing kelakuannya. Dia pakai embah ya. Dari impor dari Bogor ya, Dok. Dari lu gimana, Dok? Final-finalan nih, Dok? Kalau di gue yakin Spanyol nggak akan kayak Belanda yang ngerubah permainannya sih. Mereka akan stuck dengan, karena Belanda itu nggak terlalu dominan tapi atraktif kan. Kemarin kan jadi reaktif, reaksi, geraknya tuh bereaksi kan kemarin. Kalau Spanyol gue yakin tetap akan dengan possessionnya. Inggris nggak akan berani tuh naikin defensive line kayak kemarin. Pasti balik ke setelan pabrik, tahan, nunggu Spanyol pegang bola. Di atas kertas Spanyol harusnya menang, tapi gol Inggris selalu terjadi gol Inggris kebanyakan terjadi di 10 menit terakhir. Di luar gol Bellingham di laga debut kayaknya sisanya tuh 10 menit terakhir. Kalau misalnya tiba-tiba Inggris gol menit 90 plus 2, 90 plus 3 ya gue gak kaget juga. Kalau akhirnya Inggris tiba-tiba golin terus perpanjangan atau adu penalti atau bahkan jadi gol kemenangan di extra time ya Inggris sudah melakukan itu di sepanjang turnamen gitu. Walaupun harusnya kalau Spanyol nggak bikin space untuk Inggris mungkin 95% lah Spanyol menang. 95%. Kalau nggak dikasih space ya Inggris ya, tapi kalau lu kasih Foden main, lu kasih Bukayo main, lu kasih Palmer, lu kasih Bellingham, selesai Spanyol. Tapi kayak kalau lawan Spanyol sih susah, Dok. Kemarin maksudnya udah menit terakhir, maksudnya yang harusnya Perancis solo attack malah Spanyolnya kan yang nguasain permainan kan. Nah kemarin itu gitu. Maksud gua adalah Inggris nggak perlu nguasain permainan. Inggris bisa cetak gol dari mana aja. Iya sih bener ya. Iya kita anjing lah, salto bangset lah, salto anjing, nyundul lah. Dan lemparan ke dalam. Iya, gue gak nyangka Oli Watkins bawa ke sana loh. Oli Watkins tiba-tiba sudut sempit bawa ke situ loh. Siapa yang nyangka? Orang bawa ke situ aja. Lah, aku bawa ke situ gitu. Pas gue nonton Belanda Inggris, gue bilang, udah buruan tendang dah. Buruan masih sisa nih serangan serangan balik Belanda. Gue nonton gitu kan. Udah buru-buru dah ambil bola kiper. Gol anjing kata gue. Jadi beneran diambil bola di gawang anjing. Iya, berarti kalau gue tangkep dari prediksi kalian bertiga bergantung ke Spanyol aja ya. Spanyol bakal main kayak gimana, nah itu masa depan Inggris ada di tangan Spanyol. Oke, kalau gitu kita sudah mengupas tuntas dengan mantap nih preview final dari Piala Eropa. Oke, kalau gitu kita bertemu di review ya. Nanti kita bertemu di review ya. Oke, sampai jumpa di Obrol episode selanjutnya. Entar dulu. Gue mau kasih pesan. Oke, kasih dulu pesan. It's coming home. Silahkan, it's coming home. Coming home lah skuadnya. Cuma pialanya ditenteng Lamine Yamal. Udah cukup. Oke, kalau gitu sampai bertemu di Obrol episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.